Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Studi Quran dan Tafsir Tarbawi. Saya dari D3 PGMI Winhas Jember. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Istiqomah dengan NIM 23210104444. Oke, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Nah, metode penafsiran Al-Quran itu adalah pendekatan atau teknik yang digunakan oleh para ulama Islam untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, metode ini membantu umat Islam agar bisa memahami pesan Al-Quran sesuai dengan konteksnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut, yaitu ada beberapa metode penafsiran Al-Quran. Yaitu yang pertama ada metode ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Kemudian ada metode tahlili, yaitu metode kebalikan dari ijmali, yaitu upaya yang sistematis dalam menjelaskan ayat Al-Quran. Yang ketiga ada metode mukarram, yaitu upaya atau cara yang sistematis dalam menjelaskan Al-Quran dengan membandingkan ayat satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, metode maudu, yaitu metode yang muncul paling akhir yang dilakukan dengan cara menentukan suatu topik atau tema yang akan dibahas, kemudian dicari ayat yang berkaitan. Oke, selanjutnya yaitu soal yang kedua, jelaskan pentingnya ilmu dan orang yang berilmu, termasuk dalil dari Al-Quran. Jadi, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu itu sangatlah besar dalam Islam. Allah SWT dalam Al-Quran memberikan penekanan yang kuat tentang pentingnya ilmu dan menghormati orang yang berilmu. Yaitu salah satu dalilnya terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selanjutnya, jadi hal tersebut tadi itu menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki iman dan ilmu di antara umatnya. Ini menentukan bahwa pendapat ilmu dan berilmu adalah perintah Allah dan akan memberikan keutamaan pada individu tersebut dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan nasihat apa yang diberikan Luqman kepada anak-anaknya yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13-19. Jadi yang pertama itu ada tidak menyekutukan Allah, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga menjaga keadilan dan kebijaksanaan, yang keempat berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang tua, yang kelima menghindari kesombongan dan angkuh, dan yang terakhir, berlaku lemah lembut dan sopan dalam bergaulan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Jadi, moderasi beragama itu sangat penting saat ini itu karena dapat membantu membangun harmoni dan toleransi antar umat beragama dan menjadi sangat penting saat ini karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama ada menghindari konflik dan kekerasan, yang kedua memelihara perdamaian sosial, yang ketiga penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang keempat itu membangun masyarakat yang berkualitas. Jadi dalam dalilnya itu dalam Al-Quran yang sesuai dengan konsep ini itu adalah surah Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah menyebut umat Islam dalam dalil Al-Quran yang sesuai dengan konsep ini adalah surah Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah menyebut umat muslim sebagai umat yang adil, yang diberi tugas untuk menjadi penengah bagi umat manusia. Ini juga menekankan pentingnya berperan sebagai mediator yang adil dan mempromosikan perdamaian di tengah-tengah perbedaan keyakinan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.